hal yang ingin saya sampaikan terkait apa yang sudah Anda lakukan. Eh, Berdasarkan dari apa yang sudah Anda lakukan kemarin ketika saya coba bahas satu-satu ya, kemudian sisanya juga saya lihat, terlihat dari apa yang Anda lakukan dari 29 orang, 28, 29 orang. Dari 29 orang itu yang melakukan apa seperti yang kami sampaikan, saya sampaikan ataupun Bu Eti sampaikan itu hanya sekitar 5 atau 6 orang, jadi sekitar 20-an% itu melakukan apa yang kami minta. Sisanya itu orang atau mahasiswa yang tidak mendengarkan apa yang saya omongkan, apa yang Bu Eti sampaikan, tidak didengarkan dan tidak dilakukan terhadap penyusunan proposal. Nah, evaluasinya kenapa tidak mendengarkan dan tidak melakukan? Karena 20-an orang itu menulis bab satu itu didasarkan kepada khayalan semata. Khayalan, khayal pun kalau masih mengkhayal ini masih mending. Sudah tidak mengkhayal tapi mengambil milik orang lain, copy paste. Sehingga di kepalanya tidak tertinggal sesuatu mengenai apa yang ditulis. Saya berani nyampaikan itu karena ya di bab satu eh, tidak menuliskan dasar alasan kenapa dia menulis itu. Yang ada adalah definisi bebas, ada yang karena interpretasi, tapi ada juga yang ngambil dari web. Tulisan orang di web, di copy paste, ditempelin di situ. Sehingga dia tidak tahu yang dia tulis itu apa, maknanya apa. Saya yakin itu. Karena konsistensi bahasa tidak menunjukkan itu. Jadi ketika alinea pertama masih tertib, ada subjek, ada predikat, ada objek di dalam menyusun kalimat karena yang dia ambil itu kebetulan webnya web bener. Tapi di berikutnya itu dia ngambil dari web yang nggak bener sehingga tulisannya nggak bunyi, alur logikanya nggak bunyi. Nah, intinya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan satu alinea itu ada satu pokok kalimat. Nah, ini nggak pakai aturan itu. Ada satu alinea sampai ke 5 pokok kalimat yang saling tidak nyambung. Jadi cuman ya bla 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 bla, udah nggak ada maknanya sama sekali. Dan itu saya sangat sayangkan untuk seorang mahasiswa matematika. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda belajar matematika itu dari SD kelas 1 sampai sekarang semester 5 itu belajar matematika. Tapi mayoritas itu yang ditulis untuk proposal metode penelitian ini mayoritas menghindari matematika. Jadi pertanyaannya jadi aneh. Anda belajar matematika, nanti kalau lulus sarjana matematika, apa yang disampaikan oleh dosen-dosen Anda materi matematika, tapi ketika nulis proposal menghindari matematika. Jadi menulis sesuatu yang di luar kompetensi Anda. Ada ini bahkan menulis mengenai sosial politik. Referensinya tidak ada referensi matematikanya sama sekali. Atau nulis ini lebih banyak ke ilmu komputer. Referensinya mengenai ilmu komputer. Dan apa yang saya sebutkan ini rata-rata Anda tidak memperoleh mata kuliah yang dibutuhkan. Tapi herannya Anda berani menulis sesuatu yang Anda tidak kompeten. Itu sangat disayangkan ya. Jadi kelihatan sekali kalau Anda itu punya masalah di membaca. Jadi apa yang Anda tulis itu menunjukkan kapasitas Anda, kerendahan Anda
dalam membaca. Sehingga kosakatanya terbatas, meskipun itu tinggal copy paste, kemudian alur pemakaian pemikirannya terbatas, susunan kalimatnya amburadul gitu ya. Nah, sehingga saya harapkan di bab 1 ini minggu ini final harus beres. Bab 1 itu harus menulis minimal 3 referensi dari jurnal. Kalau tidak seperti apa yang saya sampaikan itu tidak didengar dan tidak dilakukan, maka saya anggap Anda tidak mengikuti kuliah ini dengan benar. Jadi wajar hukumnya kalau nggak lulus. Karena apa yang diminta, apa yang disarankan nggak didengerin. Ya. Jadi saya harap bab 1 itu didasarkan kepada referensi minimal 3 dari jurnal. Nah, saya berkali-kali ngomong, Bu Eti juga berbicara, saya pikir bab 1 itu harus menulis mengenai apa sih? Ada yang ingat? Bab 1 itu menjawab pertanyaan apa? Dimas, bab 1 itu menjawab pertanyaan apa? Tentang apa yang akan ditulis bukan, Pak? Yang 5W1H juga. Ya nggak tahu, kamu dengerin nggak kalau saya ngomong? Fauzan Pahlevi, bab 1 itu menjawab pertanyaan apa? What and why, Pak? Hah? What and why, Pak? Maksudnya? Em, apa yang diteliti dan mengapa penelitian itu harus diteliti, gitu, Pak? Nah, sekarang yang tulisanmu bab 1 kemarin udah menjawab itu belum? Belum, Pak. Belum. Nah, oke. Jadi bab 1 harus ditulis ulang untuk menjawab pertanyaan apa dengan didasarkan kepada jurnal 3 jurnal. Ya. Nah, bab 1 itu harus menjawab pertanyaan apa dengan didasarkan kepada 3 jurnal. Tuh, bab 1. Terus masih bab 1, pertanyaan why, pertanyaan bagaimana, pertanyaan yang jawabnya itu berupa analisis. Jadi kalau ada pertanyaan, maka jawabnya nanti tidak bisa dijawab langsung. Jawabnya memerlukan analisis data. Jawabnya memerlukan kajian teori. Itu menjadi rumusan masalah. Oke. Di bab 1, rumusan masalahnya dituangkan dalam bentuk pertanyaan why, mengapa, bagaimana. Itu menjadi pertanyaan rumusan masalah. Dan untuk menjawab rumusan masalah itulah diperlukan analisis dan kajian teori yang cukup. Oke? Sekali lagi, di latar belakang itu harus menjawab pertanyaan what, apa. Kalau pertanyaan apa tidak muncul dalam bentuk paparan di bab 1,
berarti Anda tidak mendengarkan omongan dosen Anda. Eh, Kemudian rumusan masalah itu dikaitkan dengan pertanyaan why, mengapa, bagaimana. Itu di rumusan masalah. Jadi bab 1 harus ditulis ulang. Seperti itu. Nah, masih sekitar bab 1 terkait dengan judul. Judul harus ditulis menggunakan kalimat yang singkat, padat, tidak multi interpretasi. Jadi kalau Anda nulis judul, kemudian dibaca oleh teman Anda, dibaca 5 orang, 7 orang, semuanya mempunyai pengertian yang sama mengenai judul tadi, tidak berbeda-beda. Paham yang saya maksud? Paham, Pak. Oke, Pak ya. mau nanya, Pak. Jadi, ya, kenapa? Tadi kan referensi dari bab 1 itu kan minimal ada 3 jurnal ya, Pak. Ya, Nah, kalau semisalkan em, dari buku itu udah termasuk belum, Pak? kalau dari buku itu untuk kajian teori, Oke, baik. ya. Oke, saya belum bicara mengenai kajian teori, baru bicara latar belakang masalah, baru bicara background. Oke, jadi di latar belakang harus dari jurnal. Coba Anda cari jurnal yang bagus. Minimal Anda cari jurnal terbitannya Elsevier. Coba cari satu jurnal terbitannya Elsevier. Terus Anda baca. Di situ pasti tertulis di bab 1 itu adalah area untuk memamerkan bahwa Anda itu sudah membaca. Jadi bab 1 itu tempat untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya sudah membaca ini. Saya sudah membaca itu. Nah, dari yang saya baca, maka saya menemukan lubang untuk saya tutup lubang tadi. Ya, jadi menutup lubang itu yang menjadi pembahasan. Jadi bab 1 itu harus menunjukkan bahwa Anda sudah membaca jurnal. Harus ditunjukkan itu. Ya. Nah, kemudian kalau tadi judul itu harus singkat, padat, tidak multi interpretasi. Nah, kemudian di latar belakang secara tersirat, bukan tersurat, tersirat harus menjawab alasan kenapa Anda memilih judul itu. Itu harus muncul di bab 1. Alasan pemilihan judul, alasan pemilihan objek. Kenapa Anda milih itu harus ditulis di bab 1. Kalau Anda nggak menulis itu, berarti Anda nggak mendengar omongan kami. Gedek saya udah ngomong berbusa-busa, Bu Eti ngomong berbusa-busa, kok nggak didengerin. Saya juga heran, yang Anda dengerin itu apa, tapi juga kalau nggak dengerin tapi baca masih mending, ini udah nggak dengerin, nggak baca, telinga sama mata tidak digunakan. Jadi maunya sebebas-bebasnya. Atau ada yang berpikir, Pak, saya mau berpikir out of the box.
Silahkan berpikir di luar kotak, tapi yang di dalam kotak ngerti. Kalau di dalam kotak nggak ngerti, mau ngomong di luar kotak, apalagi. Jadi isinya nggak ada isinya sama sekali. Jadi itu tolong ya di bab 1 menulis alasan pemilihan judul dan mengapanya. Tunjukkan di bab 1 kalau Anda sudah membaca. Artinya membaca berarti ada jurnal, Anda baca, Anda simpulkan, Anda tulis ulang. Itu ya. Jadi alasan pemilihan judul dan area menunjukkan bahwa Anda bisa membaca. Tunjukkan di bab 1. Anda bisa membaca dan sudah membaca. Oke, ada pertanyaan mengenai bab 1 ini? Nggak ada itu mudah-mudahan ngerti, bukan nggak ada tapi nggak didengerin ya. Jadi gedek saya kalau lihat tulisannya kayak mahasiswa kok nulisnya kayak gitu gitu loh. Ya, jadi harus dilaksanakan. Nah, kemudian untuk bab 2 itu berisi kajian teori. Kajian teori harus didasarkan kepada referensi yang kredibel. Harus didasarkan kepada referensi yang memang bisa kita percaya itu referensi yang bagus, yaitu buku. Tidak diperkenankan di kajian teori mengambil dari web. Tidak diperkenankan. Jadi di referensi atau di daftar kajian teori harus didasarkan kepada buku. Nah, bukunya semakin baru semakin baik. Tapi tidak ada ketentuan harus baru. Karena dalam banyak kasus, buku baru sangat sulit diperoleh. Misalkan Anda menulis mengenai trigonometri, pasti bukunya pasti kuno. Atau kajian teori Anda menulis mengenai teori grup, bukunya pasti kuno. Nggak ada buku baru. Tapi kalau Anda menulis mengenai teori graf, bukunya baru, wajar. Gitu ya. Jadi di kajian teori didasarkan kepada buku. Caranya bagaimana? Caranya bukunya Anda baca. Setelah dibaca, ditulis ulang, bukan di copy paste. Ya. Jadi bukunya dibaca, ditulis ulang. Sehingga kalau Anda mengambil referensi dari 2, 3, atau 4 buku, ada proses di kepala Anda untuk mengkonsistensikan simbol notasi istilah yang digunakan. Misal Anda ambil 2 buku, buku yang satu bilang variabel acak, buku yang satu bilang peubah acak, buku yang satu berbilang variabel random. Nah, dari 3 buku itu Anda harus ambil keputusan istilah apa yang Anda pakai. Dan itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Karena saya lihat dari yang ditulis di situ, kelihatan sekali kalau Anda cuma ngopi paste dari web. Jadi saya temukan istilahnya tidak konsisten, struktur kalimatnya tidak konsisten, dan pokok pikirannya tidak nyambung.
Itu untuk bab 2. Ya. Bab 2 harus berupa kajian teori mengenai rumusan masalah atau judul. Sekarang saya ingin tanya satu contoh, Anda jawab, sebelum jawab pikir. Kalau judulnya mengenai analisis persepsi Pilkada DKI, misalkan judulnya itu, analisis persepsi Pilkada DKI. Jadi, karena di DKI akan ada pilkada, seseorang itu akan memutuskan milih pasangan A atau B didasarkan kepada persepsi yang dia peroleh. Persepsinya bisa berasal dari media sosial, bisa berasal dari media, bisa berasal dari kampanye, bisa berasal dari komunikasi. Oke. Kalau judulnya itu, pertanyaan saya, kajian teorinya apa? Ayo. Diva Gading, apa kajian teorinya? Gak ada, Diva Gading berarti nggak hadir. Ilham Hargo, apa kajian teorinya? Kalau penjelasan tentang pilkadanya dulu gimana? Pilkada itu apa? Iya, begitu. Lah iya, kamu mahasiswa matematika atau mahasiswa ilmu sosial? Mahasiswa matematika. Nah, apa kajian teorinya? Metode analisis yang digunakan. Metode apa? Zahra Ayu Sawitri, kajian teorinya apa? Apa? Mungkin teori probabilitas, Teori probabilitas tentang apa? probabilitas dalam pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel. Masa teori pengambilan sampel ada probabilitasnya? Fakih Nur Iskandar, kira-kira apa? Pemodelan mungkin Pak, Model apa? pemodelan matematikanya untuk menentukan. Nah, jadi kalau misalkan analisis persepsi mengenai Pilkada DKI, berarti orang itu akan menentukan pilihan pasangan A atau B itu didasarkan kepada informasi yang dia terima. Maka kalau informasi yang dia terima, dia kumpulkan, baru dia memutuskan untuk memilih pasangan yang menjadi preferensinya. Jadi kajian teorinya di situ mengenai teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan banyak.
Misalnya Anda pakai decision theory fuzzy. Bisa juga mengenai decision theory berbasis bias. Bisa saja teori keputusan didasarkan kepada statistik non-parametrik. Bisa juga teori pengambilan keputusan menggunakan teknik riset operasional dan sebagainya. Sehingga tadi yang saya sebutkan TRO, bias, non-parametrik, statistik non-parametrik, itu menjadi kajian teorinya. Bukan kajian teorinya, apa itu pemilu kada. Kalau Anda kajian teorinya mengenai pemilu kada, ya berarti skripsi Anda itu skripsi ilmu sosial. Jadi di kajian teori harus teori matematika. Apapun yang Anda tulis mengenai proposal ini. Kalau Anda misalkan yang mau menulis mengenai kriptografi, bagaimana suatu pesan, teks, gambar, atau suara dikirim supaya aman dilakukan coding, encoding, kriptografi. Terus Anda nulis kajian teorinya kriptografi. Kalau itu yang Anda lakukan, berarti Anda mahasiswa ilmu komputer. Nah, kalau matematika apa? Karena kriptografi, ada coding, ada proses mengubah pesan, teks, suara, gambar menjadi digital. Proses pengubahan itu berarti ada proses digitalisasi. Sekarang kalau digitalnya huruf A, B, C, D itu sampai Z 24. Kemudian kalau 0 sampai 9 ada 10. Kemudian kalau simbol-simbol khusus, oke, proses digitalisasi pakai coding ASCII misalkan. Berarti kajian teorinya mengenai teori bilangan modulo. Bukan mengenai kriptografi adalah gitu. Enggak ada matematikanya. Jadi kajian teori harus matematika. Kalau yang Anda nulis bukan kajian matematika berarti sama saja saya ngomong berbusa-busa ini, Bu Eti ngomong itu enggak pernah kalian dengarkan. Sehingga ketika Anda memilih judul, benar-benar singkat, padat, jelas, Anda pertimbangkan kajian teorinya apa. Misalkan Anda menulis pengaruh kemiskinan terhadap tingkat pendidikan di Provinsi Papua Tengah. Terus kajian teorinya mengenai apa itu tingkat pendidikan, apa itu mengenai kemiskinan. Nah, kalau Anda nulis seperti itu, berarti Anda bukan mahasiswa matematika, tapi Anda mahasiswa ilmu sosial politik. Kalau Anda nulis pengaruh bla bla bla, oh berarti kajian teorinya mengenai analisis regresi. Apakah itu linier, berganda, atau eksponensial, atau general linier, terserah. Itu kajian teorinya, jadi matematis. Meskipun dari judulnya tidak kelihatan secara langsung kalau yang Anda bahas subjeknya itu terkait dengan matematika. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Gimana caranya menentukan kajian teori gitu, Pak? Apakah misalkan, uh, kan
tadi kan disuruh mencari jurnal gitu kan ya Pak. Semisal di situ Kajian teori itu latar belakang. Aku ngomong belum, mulut belum kering udah nggak inget lagi. iya Pak, maksudnya eh, bisa nggak Pak dari latar belakang itu kita bisa menganalisis, oh ini eh, kajian teorinya misal teori ini gitu Pak. Ya harusnya bisa begitu, harus begitu. Oh begitu ya Pak. Iya. Jadi satu Eh, rangkaian logika dari latar belakang ke kajian teori itu satu logika berpikir, satu rangkaian. misal Kalau Anda bingung, Anda lihat jurnal yang tadi saya sebutkan. Anda lihat jurnal referensi yang diterbitkan oleh misalkan Elsevier. Itu jurnalnya bagus-bagus. Kamu baca, lihat alur logikanya. eh, saya boleh kasih lihat contoh nggak Pak? Kenapa? Misalkan di sini kan saya ngambil contoh eh, perhitungan premi pada asuransi jiwa ya Pak menggunakan metode distorsi. Di Hmm. sini si lama sih Pak, tapi saya jadikan sebagai bacaan. Di sini saya lihat landasan teorinya kan eh, berdasarkan jurnal distorsi ya Pak. Hmm. Tapi di sebelum-sebelumnya, di subbab sebelumnya terkait landasan teori itu ada ruang probabilitas, terus ada asuransi jiwa dan stokastik gitu. Lalu ke yang terakhir ada ukuran resiko. Berarti Ya. di dalam distorsi itu ada eh, di jurnal tersebut disebutkan secara implisit bahwa oh di situ ada teori misalkan ada ruang probabilitas, stokastik, asuransi jiwa dan ukuran resiko gitu ya Pak. Ya. Nah, kalau Apa ruang gimana? probabilitas itu secara tidak langsung, kalau Anda berbicara variabel acak, Anda bicara resiko, bicara asuransi, bicara apapun yang terkait dengan asuransi, otomatis kan semesta pembicaranya ruang probabilitas. Oke, siapa lagi? Pertanyaan. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke ya. Kajian teori tadi sekali lagi saya ulang, itu referensinya menggunakan referensi yang valid dan kredibel. Usahakan kajian teori menggunakan referensi dari buku, bukan dari web, dari media sosial, dari eh, sumber-sumber yang temporer, tidak boleh digunakan. Termasuk hindari penggunaan referensi dari misalkan Wikipedia. Hindari karena itu terlalu dasar. Tulis referensinya berdasarkan buku-buku yang qualified. Buku yang qualified adalah buku yang mempunyai ISSN. Ya, jadi kalau Anda tidak menuliskan kajian teori didasarkan kepada buku, tapi hanya opini, hanya katanya, berarti Anda termasuk yang tidak mampu belajar. Oke, jadi bab 2, bab 1 harus sudah selesai, minggu depan sudah final, bab 2 mulai. Bab 2-nya Anda tulis yang
menggunakan referensi yang qualified, menggunakan definisi teorema matematika yang benar. Meskipun ada beberapa buku model penulisannya deduktif, yaitu ditulis buktinya dulu atau kasusnya dulu baru dia tulis teoremanya. Atau dia nggak pernah nulis teorema, dia hanya nulis penjelasan semua, nggak masalah. Tapi saya harap di kajian teori ada mengenai referensi formal. Jadi meskipun penjelasan, tapi ada harus formalkan. Ada yang namanya definisi, ada yang namanya teorema. Anda formalkan. Karena ini karya ilmiah, bukan karya populer. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke ya, jadi saya ulang lagi. Yang pertama, judul atau subjek. Judul atau subjek, singkat, padat, jelas, tidak multi interpretasi. Dari judul itu akan ketahuan kajian teori bab 2 Anda apa saja. Meskipun pada judul tidak nampak secara langsung, tidak tersurat, yang Anda tulis itu terkait dengan matematika. Tetapi kajian teorinya harus matematika. Tidak boleh kajian teori tidak matematika. Kalau Anda ngeyel, Pak, saya nulisnya tidak terkait langsung dengan matematika. Ya silahkan kalau mau seperti itu. Silahkan pindah. Bukan mahasiswa matematika. Kalau mahasiswa matematika, kajian teorinya harus matematika. Gitu ya. Jadi memang kadang-kadang dosen harus tegas kayak gitu supaya Anda tidak bingung. Nah, setelah judul atau subjek, bab 1. Bab 1 yang pertama menuliskan mengenai alasan pemilihan judul. Itu harus diuraikan. Yang kedua, ditunjukkan kalau Anda pernah membaca jurnal. Tunjukkan. Minimal 3 jurnal sudah pernah Anda baca. Baca, tulis ulang yang ada di latar belakang. Dari apa yang sudah Anda baca, Anda melihat ada masalah yang Anda temukan atau ada lubang yang harus ditambal. Masalah yang Anda temukan dan akan Anda bahas dijadikan rumusan masalah. Dari rumusan masalah, dari judul, dari latar belakang, muncullah teori yang harus disampaikan. Teori ini harus berupa teori matematis. Meskipun Anda menulis proposal yang tidak kelihatan langsung itu matematikanya. Tapi kajian teori harus matematis. Oke, jelas enggak yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Jelas. Paham? Oke. Kalau jelas dan paham, berarti minggu ini bab 1 judul sudah harus final. Kalau kemarin yang di bab 1 belum ada referensinya, harus sekarang ditulis referensinya apa.
Harus muncul di latar belakang masalah. Setelah itu, Anda buat bab 2 mengenai pointer dulu. Pokok-pokok yang akan menjadi kajian teorinya apa saja di bab 2. Oke, jelas yang saya minta? Jelas, Pak. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Saya tunggu untuk PJ itu link drive terakhir. Yang kemarin ambil dulu, diperbaiki semuanya, terus taruh ulang. Oke, saya kira itu. Ya, Ada baik. yang ditanyakan? Berarti batas buat yang bab 1 itu minggu ini selesainya Pak? Apa gimana? Ya, biar segera selesai. Masa udah 12 kali pertemuan nulis satu bab aja nggak beres. Ayo, ada lagi yang ditanyakan? Oke, oke. Kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan itu. Nanti minggu depan saya akan lihat ada usaha memperbaiki atau tidak dari Anda. Kalau sudah tidak ada usaha memperbaiki, versi final ini ya sudah wassalam. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.